Bau darah masih terasa pekat ketika Lynn Miles terbaring di lantai gudang kosong dengan napas yang semakin melemah. Hujan turun di luar seperti suara ribuan jarum yang menghantam atap seng tanpa henti. Tubuhnya penuh luka, tangannya gemetar. Dan tepat beberapa langkah di depannya, wanita yang selama ini ia cintai berdiri diam tanpa berusaha mendekat sedikit pun. Lynn Wendy, wanita yang selama belasan tahun menjadi pusat seluruh hidupnya. Wanita yang ia bantu bangkit dari nol. Wanita yang demi dirinya, Miles rela kehilangan masa muda, harga diri, bahkan keluarganya sendiri. Dan wanita itulah yang sekarang membiarkannya mati. Saya rasa pembukaan cerita ini langsung terasa sangat menghancurkan karena pengkhianatannya begitu dalam. Ini bukan sekadar cinta bertepuk sebelah tangan. Miles benar-benar membangun hidup Wendy dengan tangannya sendiri, hanya untuk dibuang ketika dirinya sudah tidak lagi berguna. Lynn Miles bukan pria yang lahir hebat. Ia hanya pria biasa dengan kemampuan luar biasa membaca peluang bisnis dan keberanian mengambil risiko. Saat masih muda, ia bertemu Wendy, yang saat itu hanyalah wanita ambisius dengan mimpi besar, tetapi tidak punya arah. Dan Miles jatuh cinta terlalu dalam. Ia membantu Wendy membangun perusahaan kecil mereka, begadang menyusun proposal, mencari investor, menanggung hutang, melindunginya dari kompetitor, bahkan diam-diam menyerahkan banyak pencapaiannya agar Wendy tetap bersinar di depan publik. Sementara Wendy perlahan berubah menjadi ratu bisnis, cantik, berpengaruh, dikagumi semua orang. Tetapi semakin tinggi Wendy naik, semakin kecil posisi Miles di sisinya. Saya suka sekali bagaimana cerita ini menggambarkan hubungan yang tidak seimbang. Miles mencintai Wendy dengan seluruh hidupnya, sementara Wendy perlahan mulai menganggap pengorbanan itu sebagai sesuatu yang memang seharusnya ia terima. Dan hubungan seperti ini sangat nyata dalam kehidupan. Ketika Wendy mulai dekat dengan Lynn Jack, Miles sebenarnya sudah merasakan ada sesuatu yang berubah. Jack berbeda dari dirinya, muda, karismatik, pandai berbicara, dan berasal dari keluarga elit. Tetapi Miles terlalu percaya pada cinta dan sejarah panjang mereka. Sampai akhirnya malam itu tiba. Ia dijebak dalam kasus bisnis ilegal. Semua bukti diarahkan kepadanya. Dan saat Miles mencoba meminta bantuan Wendy, wanita itu justru memilih diam, karena menyelamatkan Miles berarti menghancurkan reputasi perusahaan dan hubungannya dengan Jack. Ada satu momen yang menurut saya sangat menyakitkan, saat Miles dengan napas lemah bertanya, "Semua yang kulakukan memang tidak pernah berarti," dan Wendy hanya memalingkan wajah. Itu jauh lebih kejam daripada teriakan atau hinaan apapun. Lalu Miles mati, dengan penyesalan, dengan cinta yang belum benar-benar padam, dan dengan satu pikiran terakhir yang terus menghantui dirinya. Kalau diberi kesempatan lagi, ia tidak akan memilih Wendy. Dan takdir benar-benar memberinya kesempatan kedua. Miles membuka mata di apartemen kecil masa lalunya. Ponsel tua di meja, bau kopi instan, dan kalender yang menunjukkan tanggal 10 tahun sebelumnya, masa sebelum semuanya dimulai. Saya sangat suka nuansa awal kehidupan kedua ini. Tidak ada ledakan dramatis atau kekuatan ajaib. Hanya seorang pria yang perlahan sadar dirinya kembali ke titik awal hidupnya, sambil membawa seluruh luka dari masa depan. Awalnya Miles hanya duduk diam cukup lama. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dunia terasa sunyi. Tidak ada tuntutan Wendy, tidak ada tekanan perusahaan, tidak ada rasa lelah mencintai seseorang sendirian. Dan yang paling mengejutkan, ia merasa lega. Tetapi kejutan terbesar datang beberapa hari kemudian. Lynn Wendy juga terlahir kembali. Berbeda dengan Miles yang dipenuhi luka dan kelelahan, Wendy justru bangun dengan keyakinan besar. Dalam pikirannya,
Kesuksesannya di masa depan adalah hasil kemampuannya sendiri. Miles memang membantu, tetapi ia percaya dirinya tetap akan menjadi ratu bisnis bahkan tanpa pria itu. Karena itulah saat melihat Miles tidak lagi mengejarnya seperti dulu, Wendy justru merasa sedikit terganggu. Saya rasa bagian ini sangat menarik secara psikologis. Wendy sebenarnya sudah terbiasa menjadi pusat hidup Miles. Jadi ketika pria itu tiba-tiba berubah dingin dan tidak lagi mengorbit di sekelilingnya, egonya mulai terusik. Di kehidupan sebelumnya, Miles selalu muncul lebih dulu, selalu membantu, selalu mengalah. Tetapi sekarang semuanya berbeda. Miles bahkan menolak tawaran kerja sama pertama mereka dengan tenang. Wendy awalnya hanya tersenyum dingin. Ia pikir Miles sedang bermain gengsi. Dan cepat atau lambat, pria itu pasti kembali seperti dulu. Tetapi, hari demi hari berlalu, dan Miles benar-benar pergi dari hidupnya. Tetapi hari demi hari berlalu, dan Miles benar-benar pergi dari hidupnya. Ada satu adegan yang menurut saya sangat kuat. Wendy melihat Miles berjalan keluar dari gedung perusahaan tanpa menoleh sedikit pun setelah rapat pertama mereka gagal. Padahal di kehidupan sebelumnya, pria itu selalu memandangnya seolah dirinya adalah seluruh dunia. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya Wendy merasa kosong. Sementara itu, Miles mulai menjalani hidup yang benar-benar berbeda. Ia tidak lagi menghabiskan seluruh waktunya demi Wendy. Ia membangun bisnis sendiri, menghindari jebakan masa depan yang dulu menghancurkannya. Dan perlahan, hidupnya mulai jauh lebih tenang. Yang paling penting, ia mulai bertemu orang-orang baru. Di antara mereka ada seorang wanita bernama Lynn Aruna. Tidak seambisius Wendy, tidak glamour, tetapi hangat, tenang, dan selalu melihat Miles sebagai manusia, bukan alat untuk mencapai kesuksesan. Saya sangat suka kehadiran Aruna dalam cerita ini, karena ia bukan wanita sempurna yang datang untuk menyelamatkan Miles. Ia hanya seseorang yang membuat Miles sadar bahwa cinta seharusnya tidak terasa seperti perang tanpa akhir. Bersama Aruna, Miles mulai merasakan hal-hal sederhana yang dulu hilang dari hidupnya. Makan malam tanpa membahas bisnis. Berjalan santai tanpa telepon pekerjaan terus berbunyi. Tertawa tanpa harus berpikir bagaimana menjaga perusahaan tetap bertahan. Dan perlahan, luka dalam dirinya mulai sembuh. Sementara di sisi lain, kehidupan Wendy justru mulai bergerak ke arah yang berbeda dari ingatannya. Karena tanpa Miles, banyak hal mulai runtuh sedikit demi sedikit. Investor yang dulu berhasil diyakinkan, Miles kini menolak bekerja sama. Strategi bisnis yang dulu tampak sempurna ternyata penuh celah. Dan yang paling fatal, Lin Jack mulai menunjukkan wajah aslinya. Saya rasa bagian ini sangat satisfying bukan karena Wendy menderita, tetapi karena akhirnya ia dipaksa melihat kenyataan yang dulu ia abaikan. Banyak kesuksesannya berdiri di atas pengorbanan dan kemampuan Miles. Jack ternyata hanya pria oportunis. Ia pandai bicara tetapi tidak benar-benar mampu menghadapi tekanan bisnis nyata. Lebih buruk lagi, ia mulai menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan diam-diam berselingkuh dengan banyak wanita. Namun Wendy terlalu keras kepala untuk mengakui kesalahannya, setidaknya di awal. Ada satu adegan yang menurut saya sangat emosional, saat Wendy melihat berita keberhasilan bisnis baru Miles di layar besar kota. Pria yang dulu selalu berdiri di belakangnya kini akhirnya bersinar dengan namanya sendiri. Dan di samping Miles, ada Aruna yang tersenyum hangat sambil menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya sejak hidup diulang, Wendy merasa panik. Karena ia mulai sadar sesuatu yang mengerikan. Di kehidupan sebelumnya, bukan Miles yang membutuhkan dirinya, tetapi dirinya yang selama ini bergantung pada Miles. Saya sangat suka perubahan psikologis Wendy di sini.
Penyesalannya datang perlahan, bukan tiba-tiba. Awalnya hanya rasa terganggu, lalu iri, lalu kehilangan. Sampai akhirnya ia benar-benar sadar bahwa pria yang dulu selalu menunggunya sekarang sudah tidak lagi melihat ke arahnya. Sementara Miles sendiri tetap membawa trauma masa lalu. Ada saat-saat ia masih terbangun malam karena mimpi tentang gudang berdarah itu. Masih takut mempercayai cinta sepenuhnya. Tetapi Aruna selalu ada dengan sabar, tidak memaksa, tidak menuntut, hanya menemani. Dan menurut saya, itulah perbedaan terbesar antara cinta Aruna dan Wendy. Wendy dicintai seperti pusat dunia, sedangkan Aruna mencintai Miles sebagai manusia biasa. Di bagian akhir cerita, perusahaan Wendy akhirnya berada di ambang kehancuran akibat pengkhianatan Jack dan serangkaian keputusan buruk. Semua kejayaan yang dulu ia banggakan perlahan runtuh satu persatu. Dan ironisnya, satu-satunya orang yang benar-benar mampu menyelamatkannya adalah Miles. Namun kali ini berbeda. Miles tidak datang untuk menyerahkan hidupnya lagi. Ia membantu secukupnya sebagai sesama manusia, bukan sebagai pria yang rela hancur demi cinta. Ada satu adegan penutup yang menurut saya sangat menyakitkan sekaligus indah. Wendy berdiri sendirian di luar gedung setelah semuanya berakhir. Hujan turun pelan seperti malam kematian Miles di kehidupan sebelumnya. Di kejauhan, ia melihat Miles masuk ke mobil bersama Aruna. Pria itu terlihat jauh lebih tenang dibanding kehidupan sebelumnya. Lebih hidup, lebih bahagia. Dan untuk pertama kalinya, Wendy benar-benar memahami apa yang telah ia kehilangan. Bukan sekadar partner bisnis, tetapi seseorang yang pernah mencintainya dengan seluruh hidupnya. Namun kali ini sudah terlambat, karena Miles akhirnya memilih dirinya sendiri. Kalau saya melihat lebih dalam, cerita ini sebenarnya bukan sekadar kisah balas dendam atau kesempatan kedua. Ini adalah cerita tentang seseorang yang terlalu lama hidup demi orang lain, sampai lupa bagaimana mencintai dirinya sendiri. Miles mengorbankan segalanya atas nama cinta, dan banyak orang di dunia nyata melakukan hal yang sama tanpa sadar. Saya juga merasa cerita ini sangat relevan karena hubungan tidak sehat sering terlihat seperti pengorbanan romantis. Padahal ketika hanya satu pihak yang terus memberi sementara pihak lain terus menerima, cinta perlahan berubah menjadi kelelahan. Dan Miles adalah gambaran orang yang akhirnya sadar bahwa dicintai dengan benar, terasa jauh lebih damai daripada terus berjuang demi seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Wendy sendiri menurut saya bukan karakter jahat sepenuhnya. Ia hanya terlalu terbiasa sukses dan terlalu yakin bahwa Miles akan selalu ada. Banyak orang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangan mereka, dan penyesalan seperti itu sering datang terlalu terlambat. Cerita ini juga menyampaikan sesuatu yang sangat manusiawi. Kesempatan kedua bukan selalu tentang memperbaiki hubungan lama. Kadang kesempatan kedua hadir agar kita berani meninggalkan hal-hal yang dulu menghancurkan kita. Yang paling menyentuh bagi saya adalah perubahan Miles sendiri. Dari pria yang rela mati demi cinta menjadi seseorang yang akhirnya belajar hidup untuk dirinya sendiri. Dan mungkin itulah alasan kenapa kisah ini terasa begitu emosional dan memuaskan. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita pria yang berhenti mengejar mantannya. Ini adalah cerita tentang seseorang yang akhirnya sadar bahwa cinta sejati tidak seharusnya membuat kita kehilangan diri sendiri.